Selamat pagi semua. Pagi. Baik, sudah siap belajar? Siap. Sudah bawa buku paket? Sudah. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan
definisinya di sini ya. Jadi seperti ini perbedaan antara harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Nah, contoh kalau harga pokok pesanan contohnya adalah percetakan kantor angsuran, kalau yang proses semen, tekstil, ya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira tentang perbedaan
kerja di sini ada BOP juga. Total biayanya 39.875.000. Nah, jumlah produk yang dihasilkan, barang jadinya ada 2.000 kg, barang dalam prosesnya ada 500 kg. Nah, di sini ada persentase, ini buat apa, Bu? Nah, ini buat apa kira-kira? Persentase ini akan kita gunakan dalam menghitung unit ekuivalen. Sampai di sini dulu nak, tolong diperhatikan. PT Risa Arimendi yang mengeluarkan biaya sebesar ini totalnya semua. Kemudian barang jadinya ada 2.000, kemudian dalam
kelompok. Ya, kelompoknya sudah ibu bagi, sudah ibu kirim di grup WhatsApp kemarin pengumumannya. Sekarang silahkan. Jadi kalian duduk berkelompok. Setelah itu ibu kasih KPD, nanti dikerjakan, didiskusikan di masing-masing kelompoknya ya. Kemudian tak lupa di sini ibu mau sampaikan dulu, setiap tim itu punya leadernya. Tim 1 Winda ya. Di tim 2 siapa leadernya? Eka apa ini? Eka. Oke, Eka. Di tim 3 Deli apa Liani? Deli, oke. Di sini tim 4 ada Deli. Baik, silakan diatur dulu sebentar tempat duduknya, baru kemudian kita diskusi. Silakan. Ya, silakan didiskusikan. Siapa yang mengerjakan listingan dan perhitungannya. Isi nama. Isi nama kelompok juga ya, tim apa? Timnya itu kasih nama, biar disuruh nih tim trial balance, itu worksheet, ini adjustment, ini balance sheet ya, balance sheet. Kasih nama kelompok. Silakan isi jawab disediakan dulu, diskusikan dengan kelompoknya, saling memberitahu, misal yang sudah tahu, sudah paham, bisa mengajari temannya. Nama kelompok. Nah, waktu diskusi kurang lebih hanya sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit waktu diskusinya. Ingat saja, Mas.
kurang lebih hanya sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit lah. Ini soal lihat ya. Tadi itu loh, ya 2015 pengamatan untuk dalam prosesnya ya.
Selamat pagi untuk semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok adjustment ingin mempresentasikan tentang materi metode harga pokok proses. Nah, yang pertama itu ada pengertian harga pokok proses dan beserta dokumen. Adapun yang pertama, pengertiannya adalah metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang melalui departemen produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya, yang dimana umumnya ini diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk massal. Nah, adapun contohnya itu sendiri, yang pertama perusahaan tekstil, perusahaan penyulingan minyak, perusahaan semen, dan perusahaan air mineral. Lalu yang kedua ada untuk yang kedua, sebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari metode harga pokok proses. Yang pertama ada produk yang dihasilkan merupakan bersifat seragam atau homogen. Bentuk produk standar, tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Yang kedua, biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, tahun, dan sebagainya. Yang ketiga, jelaskan 3 perbedaan harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Yang pertama, pengumpulan biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi persatuan, dan penggolongan biaya produksi. Yang keempat, sebutkanlah akun yang terkait dalam perhitungan harga pokok produksi. Akun-akunnya yaitu biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operator. sekian apa yang dapat kami presentasikan dari kelompok adjustment. Terima kasih. Ada pertanyaan, Winda? Ada pertanyaan nggak buat kelompok adjustment? Winda mau ngasih pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, apa contoh perusahaan yang menerapkan metode harga pokok proses dan perusahaan apa saja yang menerapkan metode harga pokok pesanan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bunda. Pertanyaannya, apa saja perusahaan yang menggunakan harga pokok proses? Yang pertama, salah satu contoh perusahaan yang menggunakan adalah perusahaan tekstil. Lalu untuk yang menggunakan metode harga pokok pesanan itu biasanya perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan di jasa percetakan foto ataupun percetakan baliho semacamnya. Jadi kalau percetakan dia produksinya Berdasarkan pesanan dari pelanggan. kalau ada pesanan baru dia Diproduksi. seperti itu ya. Jadi kita kasih aplaus buat kelompok adjustment. Lanjut kelompok berikutnya, silakan dulu. Kelompok Real Balance, silakan. Mungkin cukup satu orang ditulis hasilnya ya kan? Mungkin ditulis hasilnya dulu. Berapa? Lihat soalnya kan sambil koreksi pekerjaan kalian ya. Tulis hasilnya dulu.
persediaan bahan baku, kedua persediaan bahan penolong, lalu ada persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Oke, kasih poin 10 ya, betul ya. Tepuk tangan dulu buat Doni. Selanjutnya, apakah perbedaan harga pokok proses dan pesanan? Ya, Deli. Coba Deli, silakan. Harga pokok pesanan berproduksi sesuai dengan adanya pesanan, sedangkan harga pokok proses berproduksi meski ada atau tidaknya pesanan. Oke. Kelompok berapa tadi? Tadi Doni kelompok berapa ya? 4 ya? Iya. Situ kelompok ini. Masih apa juga teman-teman? Berikutnya, apa ciri khas karakteristik dari harga pokok? Belum. Harga pokok proses? Ya, coba. Bersifat seragam, Apa ini yang seragam? produksinya. Produk yang dihasilkan bersifat seragam. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Berikutnya, apakah perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur? Dari duluan. Kalau perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang tanpa mengolah barang dan menjualnya secara langsung. Sedangkan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang bahan baku, barang yang belum jadi menjadi bahan yang siap dijual. Oke, kasih aku. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ibu mau lihat siapa yang paling gercep menaikkan benderanya? Pertanyaan terakhir adalah di sekitar kita, di sekitar lingkungan sekolah maksudnya, bisakah kalian sebutkan contoh perusahaan manufaktur yang ada di sekitar sekolah? Deli. Contoh perusahaan manufaktur yang ada di sekitar kita adalah PT Teh Botol yang ada di apa sih? Oke, itu contoh manufaktur ya, betul sekali kata Deli. Pabrik teh botol sosro itu ya. Dan tepuk tangan buat. Nah, kita belum menemukan juara. Ini satu lagi pertanyaan soal itu ya, Bapak udah lagi. Bagaimana kan mencari unit ekuivalen? Cara mencari unit ekuivalen. Deli. Unit ekuivalen dicari dengan total dari biaya yang masuk proses ditambah, tapi sebelum itu kita cari dulu nilai harga proses dikali persentase yang ditentukan. Baru ditambah ya. Oke, kasih tepuk tangan. Perolehan skornya bisa dilihat di papan. Ya. Jadi kelompok terbaik hari ini jatuh kepada kelompok Worksheet. Kasih tepuk tangan buat Nah, jadi sudah pembelajaran hari ini sudah sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa saja yang sudah kita pelajari? Coba Deli menyimpulkan. Pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses itu memiliki perbedaan dengan metode harga pokok pesanan. Di mana dalam metode harga pokok proses, barang atau produk yang dihasilkan bersifat homogen atau sejenis. Nah, manfaat dari metode harga pokok proses, perhitungan harga pokok prosesnya itu adalah pertama menentukan harga jual, yang kedua adalah memantau realisasi biaya, dan yang terakhir untuk menghitung laba atau rugi. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Doni mau menambahkan? Silakan Don. Baik, menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Deli tadi. Jika kita ingin menghitung harga pokok produksi dalam metode harga pokok proses, yang pertama kita lakukan adalah menentukan ataupun menganalisis alur fisik produk. Lalu setelah kita menentukan alur fisik produk, kita langsung ke menghitung unit per ekuivalen. Nah, setelah kita mendapat unit per ekuivalen, lalu kita menghitung biaya per unit ekuivalen tersebut. Oke, bagus sekali ya. Jadi temannya sudah menyimpulkan. Kita kasih aplaus buat yang sudah menyimpulkan. Pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian sampaikan apa mungkin kekurangan pembelajaran kita hari ini, mungkin apa kelebihannya. Ada yang ingin menyampaikan? Kita refleksi ya, kita refleksi dulu pembelajaran hari ini, apa yang kelebihan pembelajaran hari ini, apa yang kekurangannya. Jadi kalau sudah mengetahui kekurangannya, bisa Ibu perbaiki pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau coba
menyampaikan? Kira-kira apa nih? Coba Winda. Jadi kelebihan pada pembelajaran hari ini yaitu terdapat seperti games rebutan rebutan menjawab. Selanjutnya kekurangannya itu untuk mendiskusikannya itu terlalu banyak dan waktunya terlalu sedikit. Oke, jadi mungkin pengertiannya terlalu banyak dengan waktu yang unfair ya. Berikutnya ada lagi yang mau menyampaikan? Coba Eka. Apa kira-kira? Kemudian dari pembelajaran hari ini, dari media pembelajarannya seperti PPT, menggunakan PPT dan video. Kemudian kekurangannya mungkin dari waktunya juga sangat sedikit. Oke, waktunya ya kurang. Baik, jadi temannya menyampaikan mungkin penggunaan PPT sama video menarik ya. Mungkin kekurangan pembelajaran hari ini adalah waktu dalam pengerjaan RPKKPD yang terbatas. Baik, yang mungkin masih segan menyampaikan unek-uneknya tentang refleksi pembelajaran hari ini, mungkin nanti bisa disampaikan pada kolom refleksi yang sudah Ibu siapkan pada e-learning. Silakan coba disimak dulu. Jadi tolong ketua kelas Doni sampaikan juga temannya yang tidak hadir. Ibu sudah siapkan video pada e-learning. Siapkan. Materi sudah disiapkan. Ini baik berupa PDF yang bisa kalian download. Materinya bisa juga bisa kalian lihat di sini untuk materi sudah Ibu siapkan. Materi sudah disiapkan di sini, baik berupa PDF yang bisa kalian download materinya, bisa juga video juga ya. Jadi video pembelajaran juga sudah ada di sini, sudah ada penjelasan tentang PPT Ibu barusan. Tolong disampaikan temannya mungkin yang tidak bisa hadir untuk menyimak video ini. Kemudian untuk evaluasi refleksi yang ingin menyampaikan keluh kesahnya tentang pembelajaran hari ini, silakan disampaikan di kolom refleksi. Kemudian evaluasi, ada tugas di sini dan ada kuis juga, tolong dikerjakan ya. Untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari, jadi untuk evaluasi sebisa mungkin dikerjakan sendiri di sini untuk evaluasinya.